Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, class. How are you doing today? Okay, for today's materials, I'm going to give the explanation about strong and weak syllables. Pastinya Anda sudah tahu ya tentang strong and weak syllables itu apa, karena sebelumnya itu sudah saya jelaskan mengenai syllables. Nah, sebagai recall information bahwa syllables itu adalah suku kata, ya. Nah, di dalam bahasa Inggris suku kata itu ada yang strong, ada yang weak, ada yang kuat, dan juga ada yang lemah. Ya, jadi ada penekanan dalam pengucapan katanya itu kuat dan juga lemah. Itu yang dimaksud dengan strong syllables. So, strong and weak syllables can be influenced by stress or elation and intonation. Jadi, kenapa suku kata itu bisa dibaca strong dan juga bisa dibaca weak? Itu karena suku kata itu dipengaruhi oleh penekanan, penggabungan, dan juga intonasi. Nah, penggabungan seperti apa? Elation of sounds itu can be seen clearly in contracted form like isn't, all, whose, they'd, haven't, and the others. Jadi yang dimaksud penggabungan di sini adalah penggabungan seperti dalam kata-kata it isn't, gitu ya, dari kata is not, kemudian all dari kata I shall atau I will, kemudian whose dari kata who is atau who has, they dari kata they had atau they should atau they would, dan haven't itu dari kata have not, dan juga yang lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan penggabungan. Sedangkan kalau yang dimaksud dengan penekanan dan juga intonasi, itu pastinya sudah Anda pelajari sebelumnya. Okay, many adults, especially in casual speech and most children, assimilate the place of articulation of the nasal to the following labial consonant in the word sandwich. Seperti halnya dalam contoh kata sandwich, gitu ya. Nah, sandwich ini um, apa? Uh, membahas tentang si suku kata yang berubah, gitu ya. Nah, jadi di dalam pengucapannya untuk kata sandwich itu ada yang menggunakan N, sandwich, ada juga yang menggunakan M, jadi sandwich, gitu ya. Jadi di dalam casual speech, gitu ya, itu ada proses asimilasi, artinya pergantian suara yang diucapkan. Apakah ini termasuk kepada strong atau weak syllables? Ya, ketika misalkan si konsonan itu dibaca sandwich, nah ya jadi nanti penekanannya itu kan terdiri dari dua suku kata ya. Nah, ada san, ada juga which. Nah, nanti kita akan lihat di dalam kamusnya apakah sandwich atau sandwich gitu ya. Kalau misalkan sandwich berarti penekannya ada di san, berarti san-nya itu adalah strong syllables dan which adalah weak syllables. Tapi kalau penekanannya ada di which gitu ya, sandwich itu berarti san-nya weak, kemudian which-nya adalah strong. Seperti itu saja kalau untuk syllables. When we compare weak syllables with strong syllables, we find the vowel in weak syllables tend to be shorter, lower intensity, and different in quality. Jadi ketika kita membandingkan antara syllables yang lemah dan juga syllables yang strong, kuat, maka si vowelnya itu kalau di dalam weak syllables itu akan cenderung lebih pendek, ya, dan juga lower intensity, intensitasnya itu melemah, ya. Seperti misalkan ketika kita membaca that, ya, that. Nah, t itu kan termasuk kepada weak syllables, maka dia cenderung lebih pendek, that. Seperti itu. Kemudian bottle. Nah, bottle termasuk kepada syllabic consonant, ada bottle, tolnya termasuk pada syllabic consonant, konsonan cluster gitu ya, maka dia akan dibaca rendah, intensitas suaranya juga bakalan rendah ya, dan cenderung lebih pendek, bottle seperti itu.
We also can describe the strong syllables are stressed and weak syllables are unstressed. Kita juga bisa memberikan definisi bahwa kalau yang strong syllable itu artinya stress, ada penekanan, sedangkan untuk yang weak syllables dia unstressed, artinya tidak mendapatkan penekanan. Nah, salah satu bentuk syllables yang termasuk kepada yang weak syllables itu adalah the vowel sound, gitu ya. Nah, ada di dalam kata-kata apa saja? Ini disebutkan di sini. Yang pertama, spelled with A, strong pronunciation would have A. Jadi kalau misalkan ada huruf A dan dibaca A, maka dia strong pronunciation atau strong syllables. Tapi kalau misalkan ada huruf A dibacanya E, maka dia akan menjadi weak syllables. Kemudian yang kedua, kalau ada huruf A dan R, kalau diucapkannya itu O gitu ya, dia strong syllables. Tapi kalau dibacanya E, dia menjadi weak syllables. Contohnya petikil, gitu ya, petikil. Nah, tapi kalau misalkan apa, moles ya, kalau moles itu kan dibacanya kan strong. Tapi kalau petikil, petikil itu termasuk pada weak syllables. Kemudian kalau ada huruf eight gitu ya. Nah, in ending sebuah katanya. Kalau dibaca strong, dia dibacanya A. Kalau dibaca E, dia bacanya weak syllables. Kemudian huruf O, kalau dibacanya O atau E, dia strong. Kalau dibacanya E, dia weak. Kemudian huruf O dan R, kalau dibacanya itu A, dia strong. Kalau dibacanya E, dia weak. Kemudian kalau huruf E dibacanya E dia strong, kalau E dibacanya dia akan jadi weak syllables. Kalau huruf E dan R kalau dibacanya itu um, E ya, maka dia itu strong, kalau dibacanya E dia weak. Kemudian huruf U dibacanya A gitu ya, itu strong, kalau dibacanya E dia weak. Dan huruf O ya, kalau dibacanya O biasa itu strong, kalau dibacanya E dia akan jadi weak. Kemudian huruf O kalau dibacanya itu AU, dibacanya itu strong pronunciation, kalau dibacanya E dia weak pronunciation. Kemudian huruf I dan U ya. Nah, kalau misalkan in the word final position, in word spelled with final Y or A after one more consonant letter, happy, and in form morpheme final position in such that suffix like happier, easiest, dia akan dibacanya weak syllables gitu ya. Jadi kalau misalkan akhir sebuah katanya itu Y atau A, dibacanya itu I, dia eh, weak syllables gitu ya. Dan kalau misalkan yang akhirannya I dan R itu biasanya atau IST gitu ya. Nah, maka easiest dia bentar, happier. Oh ya, betul. Termasuk pada weak syllables, happier, easiest, heavy ya. Jadi kalau yang di akhir morpheme final position gitu ya, itu akan menjadi weak syllables ya di akhirnya ya. Suffix itu akhir sebuah katanya, itu penambahannya itu, imbuhannya itu ya. Jadi kalau misalkan sebuah kata ada imbuhan, baik itu happier itu kan bentuk komparatif, easiest itu bentuk superlatif, heavy itu bentuk verb-ing gitu ya, atau apa gerund gitu ya. Nah, itu akan menjadi weak syllables yang beginning with vowels yang sebelumnya itu menggunakan uh, vowels ya, menggunakan vowels seperti happier ya, happier. Kemudian easiest itu kan sebelumnya kan pakai vowel ya, i, kemudian ya ir gitu kan, is gitu ya, ieng gitu ya. Sebelumnya kan pakai vowel gitu.
Kemudian in prefix gitu ya. Repre, jadi kalau misalkan imbuhan di awal ya, itu biasanya dibacanya apa? Weak pronunciation atau weak syllables. Kemudian suffix akhirannya ini juga termasuk kepada weak syllables. Kemudian unstressed, kata-kata ini ketika dia dibacanya itu tanpa ada tekanan, he, she, we, me, be, ya, the atau the, maka itu termasuk kepada weak syllables. Weak syllables with close background vowels are not so commonly found. We find u most frequently in the words you, to, into, do, ini termasuk pada weak syllables, ya. Kemudian through, who, yeah, in opposite when they are unstressed. This vowel is also found before another vowel within. Iya, jadi untuk kata-kata yang sudah pasti unstressed ya seperti you, to, into, do, kebanyakan itu pronounnya sama preposition, maka itu termasuk kepada weak syllables. Kemudian silvi consonant atau konsonan cluster ya. Jadi kalau misalkan ada dua konsonan di dalam satu kata, itu biasanya kebanyakannya itu dibacanya dan itu termasuk kepada weak syllable seperti Anda bisa lihat di sini. Nah, ini exercise-nya. Silakan dibaca ya, kemudian dikirimkan format suaranya melalui latihan di LMS. Nah, selain dari exercise ini, Anda cari paragraf, sebuah paragraf, kemudian dibaca, kemudian transkripnya dan bacaannya itu dikirim lewat tugas di LMS. Oke, bersamaan dengan tugas ini. Jadi disatuin aja. Jadi yang pertama adalah sebuah paragraf, kemudian transkripnya, kemudian bagaimana cara bacanya, kemudian cara baca untuk exercise yang di sini ya. Oke. Seperti itu. Silakan dikerjakan untuk pertemuan yang minggu sekarang. Thank you very much for your attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.